IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA. IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 30 menit ke depan. Dan informasi yang pertama langsung saja di sini saudagar. Berita yang dikutip dari Humas Baru, di mana Ketua TP PKK Kabupaten Baru hadiri pencangan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024 tingkat Kabupaten Baru. Kegiatan pencangan ini dipusatkan di halaman UPTD SDN 44 Baru Kecamatan Tanah Lau Kabupaten Baru, dirangkai dengan sosialisasi germas penanggulangan penyakit tidak menular prioritas. Dalam sambutannya, Dr. Ulfa menyampaikan bahwa saat ini terdapat kejadian luar biasa penyakit polio di 7 provinsi di Indonesia dan 32 provinsi memiliki resiko tinggi polio. Terkait hal itu, kata Dr. Ulfa, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan menganggap perlu dilakukan upaya masif dengan melakukan pencangan PIN polio di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Baru. Dijelaskan pelaksanaan PIN ini akan menyasar anak-anak yang berumur 0 sampai dengan 7 tahun dan akan dilaksanakan sebanyak 2 tahap yang dimulai pada hari ini ya. Dan pada bagian lain sambutannya, Dr. Ulfa menambahkan untuk hari ini pencangan PIN polio dirangkaikan dengan sosialisasi germas penanggulangan penyakit tidak menular prioritas yaitu kanker. Menurutnya, saat ini angka kematian penyakit tidak menular semakin tinggi di Indonesia seperti kanker serviks dan kanker payudara, sehingga perlu melakukan pola hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi, beraktivitas setiap hari, tidak merokok, tidak minum alkohol, serta memeriksakan kesehatan secara rutin. Nah, lebih lanjut kegiatan pencangan Pekan Imunisasi Nasional ini tahun 2024 menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gubernur Sulawesi Selatan serta arahan Bupati Baru sehingga kegiatan ini sangat mendasar untuk segera dilaksanakannya. Dalam laporan jumlah sasaran dalam pencangan PIN polio tahun 2024, tingkat Kabupaten Baru sebanyak 23.566 anak dan akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama 23 sampai dengan 29 Juli dan tahap kedua tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus. Nah, untuk tambahan kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pencapaian 100% PIN Kabupaten Baru dan dilanjutkan dengan PIN polio tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Fitcon. Turut hadir Kadis Kesehatan, mewakili Kadis Pendidikan, mewakili Kepala Kemenak Baru, Camat Tanah Lau dan Ramil Tanah Lau, Wakapolsek Tanah Lau, Kepala Puskesmas Kabupaten Baru, para Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Tanah Lau, pengurus Pokja 4 TP PKK Kabupaten Baru, Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Lau, Ketua dan anggota TP PKK Desa dan Kelurahan Kecamatan Tanah Lau, Kepala UPTD SDN 44 dan 45 Baru, orang tua atau wali siswa serta undangan lainnya. Oke, itu berita yang pertama saudara. Selanjutnya kita akan kembali lagi dengan beberapa berita lainnya. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba yang fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat TNS, TNS mulai.
cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Ya, oke, Saudara Riga, kita kembali lagi dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut lagi di sini berita yang masih dikutip dari Humas Baru, ya, di mana Bupati Baru menghadiri peresmian gedung Taman Pendidikan Al-Quran Nur Ihsan di Kelurahan Copok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru pada hari Selasa. Mengawali sambutannya, Bupati Baru bercerita bahwa ternyata ketika ada kendala biasanya ada hikmah. Tadinya rencana Zamzam Center membangun masjid di Siawung, tetapi ternyata di daerah tersebut telah ada bangunan masjid yang dibangun. Tapi hikmahnya, Zamzam Center mendapatkan lokasi yang lebih luas dan telah membangun masjid dengan berbagai kelengkapan dan pendukung kegiatan keagamaan lainnya. Nah, selanjutnya Suwardi Saleh menyampaikan terima kasih luar biasa kepada pembina yayasan yang didukung oleh Samsam Group telah membangun gedung yang luar biasa, yaitu TPA Al-Quran Nur Ihsan. Menurutnya TPA ini adalah dasar, diibaratkan bangunan jika pondasinya tidak kuat, bagaimanapun cantiknya bangunan tidak akan bertahan lama, demikian juga dengan pendidikan TPA ini. Bupati Baru juga menambahkan, sekarang sudah berubah program, dulu masuk SD harus bisa baca, menulis, menghitung. Kalau sekarang di TPA tidak diharuskan karena konsepnya memang adalah bermain dan belajar. Sehingga yang perlu dibangun bagaimana pengembangan otak, hati dan fisiknya, bagaimana supaya sponnya yang dihisap bagus-bagus, jangan dibiarkan dihisap bukan yang menjadi kebutuhan, dan inilah pentingnya pendidikan di usia dini. Di bagian akhir, Suwardi Saleh juga mengucapkan terima kasih kepada pendiri Samsam Center karena beliau betul-betul sepenuh hati dalam membangun, bukan sekedar menyiapkan tempat ibadah. Bantuan beliau sangatlah luar biasa. Sementara pembina Yayasan Nur Ihsan sekaligus pendiri Samsam Center, Bapak Haji Hussein Saide, ya, mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bupati Baru yang telah mendukung dan sangat memperhatikan pembangunan keagamaan di Kabupaten Baru. Ya, hadir pendiri Yayasan Ihsan Al-Ikhlas, pembina atau pendiri Samsam Center, Ketua Yayasan Nur Ihsan Al-Ikhlas, Rektor ITBA Al-Ghazali Baru, Kepala Kantor Kemenak Baru, Ketua Basnas Baru, dan Ramil 1405 Baru yang mewakili Kapolres Baru, ya, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, para Ketua Dewan Masjid Indonesia, para kabak, camat Baru, ya, Imam Masjid Agung Nurul Iman Kabupaten Baru, pembina yayasan, pimpinan utama Taman Pendidikan Al-Quran Nur Ihsan, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, dan undangan lainnya. Oke, Saudara, mungkin itu ya dua berita yang bisa saya share di hari ini. Ya, tepatnya di hari Rabu, ya, tanggal 24 Juli tahun 2024. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dengan beberapa berita-berita lainnya. Dan kalau begitu, saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak,
akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, sirsak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio 7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio 7 bisa memberikan